Langit timur perlahan berubah warna, dari kelabu menjadi jingga, lalu keemasan. Di hadapanmu, bentang alam yang begitu luas, sepi, dan sakral. Gunung menjulang diam, tapi memancarkan wibawa. Inilah Bromo, bukan sekadar gunung, melainkan napas alam yang masih hidup. Di sini, alam berbicara dalam diam, dan manusia hanya bisa mengagumi. Bromo bukan gunung tertinggi, tapi keindahannya sungguh memikat dalam cara yang sederhana. Bayangkan sebuah kaldera luas yang tampak seperti lautan pasir, dikelilingi tebing-tebing tinggi yang seperti dinding raksasa. Gunung Bromo berdiri di tengahnya, menghembuskan asap putih, seolah mengingatkan bahwa ia hidup. Dan saat matahari muncul perlahan dari balik cakrawala, segalanya terasa diam, hanya keindahan dan keheningan. Di sekitar Bromo, hidup masyarakat adat yang dikenal sebagai suku Tengger. Mereka adalah penjaga tradisi dan warisan spiritual yang kuat. Bagi mereka, Bromo adalah tempat suci, rumah bagi para leluhur dan dewa. Setiap tahun, dalam upacara Yadnya Kasada, mereka melemparkan sesaji ke kawah, hasil bumi, makanan, bahkan hewan ternak. Semua dilakukan dengan hati yang tulus, sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun dan masih tetap hidup hingga kini. Perjalanan di Bromo dimulai sejak dini hari. Kamu akan menaiki jeep, kendaraan khas yang dikemudikan oleh warga lokal. Melaju pelan di tengah kabut, menyusuri jalanan sempit dan berbatu, menuju puncak penanjakan untuk menyambut matahari terbit. Langit berubah warna, dan dari kejauhan terlihat siluet Gunung Bromo berdiri tenang bersama Batok dan Semeru. Setelah itu, jeep membawamu turun ke lautan pasir Tengger. Hamparan pasir yang luas ini terasa hening dan damai. Jeep menyusuri jalur sunyi, meninggalkan jejak di pasir halus, hingga tiba di kaki gunung. Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki atau menunggang kuda menuju tangga batu yang mengarah ke kawah. Setiap langkah terasa bermakna. Karena di sini, petualangan bukan soal kecepatan, melainkan tentang menikmati alam dalam diam. Waktu terbaik untuk menikmati Bromo adalah saat musim kemarau, sekitar Mei hingga Agustus. Langitnya jernih, udaranya dingin dan kering, dan matahari terbit dengan sempurna. Tapi, kapanpun kamu datang, Bromo tetap menyambut dengan pesonanya sendiri. Suhu bisa turun hingga 5 derajat. Jadi, siapkan jaket hangat, sarung tangan, dan semangkuk kopi panas. Karena pagi di Bromo bukan hanya tentang dinginnya udara, tapi tentang kehangatan hati saat melihat keindahan yang begitu sederhana dan murni. Gunung Bromo, tingginya mungkin tak seberapa, hanya sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut. Namun justru dalam kesederhanaannya tersimpan banyak kisah menarik yang membuatmu tersenyum, pelan-pelan, dan kagum dalam diam. Nama Bromo berasal dari kata Brahma, dewa pencipta dalam ajaran Hindu. Dan hingga kini, gunung ini masih dianggap suci oleh masyarakat Tengger yang merupakan satu dari sedikit komunitas Hindu yang bertahan di tengah mayoritas Muslim Jawa. Bromo bukanlah gunung tunggal. Ia adalah bagian dari kaldera purba yang terbentuk akibat letusan maha dahsyat ribuan tahun silam. Kaldera ini membentuk sebuah mangkuk raksasa, dan dari dasarnya lahirlah Gunung Bromo, Gunung Batok, dan gunung-gunung kecil lainnya. Kita seperti berdiri di dasar kawah nenek moyang, yang kini menjadi lautan pasir yang sunyi dan memukau. Gunung Bromo juga dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif
di Indonesia. Tapi anehnya, meski sesekali menghembuskan asap putih dan aroma belerang, ia tak pernah menimbulkan rasa takut. Justru sebaliknya, Bromo mengundang rasa hormat dan diam-diam menghadirkan rasa damai. Uniknya lagi, meskipun kawasan ini kering dan tandus, di sisi luar kaldera, kamu bisa menemukan ladang-ladang sayuran milik warga Tengger. Kentang, wortel, kol, tumbuh subur di tanah yang sama. Tanah bekas letusan yang justru memberi kehidupan. Bromo adalah tempat yang mengajarkan kita bahwa kekuatan dan ketenangan bisa hidup berdampingan, bahwa gunung yang sering meletus juga bisa jadi tempat untuk merenung.